Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wasilatal uzma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan inayahnya, kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di tempat, di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para ahli keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, termasuk kita semua selaku pengamal ajaran-ajarannya sampai hari kiamat. Sidang Jum'ah yang berbahagia, sebagai khotib, saya berwasiat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada jamaah yang mulia. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang mulia, sebagai seorang muslim, sikap istiqomah itu sangat penting. Istilah istiqomah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti tetap lurus. Istiqomah dalam Islam berarti tetap lurus, berada di jalan Allah apapun tantangan dan rintangan yang dihadapinya. Seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, dia tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah. Dia akan menguji hambanya dengan berbagai bentuk ujian hidup untuk membuktikan keteguhan imannya.
Apakah dengan ujian itu dia akan tetap istiqomah di jalannya atau keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usaha kita untuk membenahi diri telah kita lewati. Segala amal baik telah kita coba nyatakan dalam kehidupan ini. Dengan semangat Ramadan yang baru saja kita lewati beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, telah bertekad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam segala tingkah perbuatan kita. Tentu yang tersisa sekarang adalah sebuah pertanyaan besar. Apakah kita mampu untuk tetap mempertahankan prestasi kita yang telah kita capai di dalam bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan? Lebih rinci pertanyaannya adalah, apakah kita akan mampu tetap melakukan ibadah sholat seperti rajinnya kita sholat di bulan Ramadan? Apakah kita akan tetap mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela terhadap orang lain seperti mencaci, memaki, mengkhianati, iri dan dengki? Juga apakah kita akan tetap mampu mengeluarkan dan mengulurkan tangan untuk memperhatikan fakir miskin yang ada di sekitar kita? Sebab pengakuan saja akan Allah sebagai Rabb, sebagai yang maha kuasa, tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada ridhonya dengan suasana yang lembut dan tentram penuh rahmatnya. Kita masih diminta untuk beristiqomah, untuk konsisten dalam pengakuan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sungguh, orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian tetap teguh pendirian dalam agama, maka mereka tiada merasa khawatir dan mereka tiada berduka cita. Mereka itulah penghuni sorga, tinggal di dalamnya selama-lamanya, sebagai balasan atas segala yang mereka lakukan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Sidang Jum'ah yang berbahagia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sahabat yang bernama Abu Amru Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi radhiyallahu an datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu memohon agar Rasulullah
mensintesiskan pengertian Islam dalam satu ungkapan yang tidak usah bertanya lagi kepada siapapun tentang hal itu. Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Katakanlah, aku percaya kepada Allah, kemudian konsistenlah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kejadian lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menegaskan bahwa amal soleh itu yang penting bukan banyaknya, tetapi justru ketepatan dan konsistensi pelaksanaannya. Pentingnya hal ini malah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berlaku pula untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu layyanjua ahadum minkum bi'amalihi. Bersahajalah kalian dan konsistenlah dalam beramal. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa tak seorang pun dapat selamat hanya semata-mata bergantung pada kuantitas amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, istiqomah dalam ibadah itu bermakna keajegan dan keterus-menerusan. Penghambaan kita kepada Allah dalam segala konteks kehidupan ini harus runtut dengan kaidah yang diberikan oleh Allah dan sekaligus harus direalisasikan dalam kehidupan nyata secara terus-menerus. Kalau kita berbicara tentang kelemahan pengabdian kita kepada Allah, maka jelas sekali titik lemah yang paling lemah adalah keajegan itu sendiri. Dalam kehidupan nyata, terlihat dalam diri kita dan lingkungan kita bahwa sering terjadi yang hari ini baik, besok sudah tidak baik lagi. Pagi ini berwajah cukup ceria terhadap tetangga kita, besok sudah bermuram durja lagi. Kemarin sempat bersodakoh, besok mungkin saja sudah menjadi kikir lagi. Kemudian, suami yang biasanya pagi selembut sutra kepada istri dan anaknya, tetapi sore hari bisa berubah menjadi sekeras baja. Sang istri pun demikian. Kalau pagi hari senyumnya renyah bagai bunga mawar yang sedang merekah, tetapi boleh jadi sore hari menjadi kecut sekecut asam cuka. Sidang Jum'ah yang berbahagia, inilah sebagian gambaran nyata yang sering kita amati di sekeliling kita tentang ketunaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah dalam arti yang kafah,
yang komprehensif, yang menyeluruh. Sidang Jumat yang berbahagia, keutamaan istiqomah itu terlihat jelas dalam hubungan kemanusiaan sebagai ajang ibadah dalam arti luas. Hubungan antara manusia kini mulai rapuh. Kerapuhan itu dapat kita amati dalam masyarakat luas maupun dalam lingkup yang kecil, yaitu keluarga. Sedangkan nilai ibadah, hubungan insaniah itu telah ditugaskan oleh Rasulullah SAW mengiringi ketakwaan kita kepada Allah. Rasul bersabda, "Ittaqullaha wasilul arham, fa innahu abqalakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah." Bertakwalah kepada Allah dan hubungkanlah kekeluargaan kalian, karena yang demikian itu lebih kekal buat kalian di dunia dan lebih baik bagi kalian di akhirat. Hadis Ibnu Jarir. Sidang Jumat yang berbahagia, di dalam lingkungan kita telah mengamati inkonsistensi hubungan kemanusiaan itu. Hubungan kemanusiaan itu tampaknya hanya terikat oleh sebuah kepentingan sementara. Kebaikan kita ciptakan kepada orang lain hanya kalau telah dilihat kemungkinan akan adanya balikan kebaikan dari orang itu. Pamrih menjadi sosok utama komunikasi insaniah sehingga melahirkan kemerosotan nilai-nilai kebersamaan. Tindakan kemanusiaan tidak dilakukan karena keinginan untuk beristiqomah dalam penghambaan kepada Allah, tetapi justru karena sekedar kepentingan sekilas saja. Kadangkala bawahan berbuat baik kepada atasan tidak karena istiqomah dalam ibadah, tetapi karena harapan kenaikan pangkat saja, atau juga sebaliknya. Sidang Jumat yang berbahagia, seorang suami bermulut manis kepada istri, bukan karena istiqomah dalam ibadah, tetapi mungkin karena takut pada istrinya. Akibatnya, tatkala lepas dari pengawasan istrinya, wanita apapun bisa menjadi halal dalam tanda petik. Seorang istri juga demikian. Berbudi baik kepada suaminya bukan karena istiqomah dalam ibadah, tetapi karena suami penuh sakunya. Akibatnya, tatkala suami tak punya apa-apa, gerutu dan caci maki akan menjadi bumbu dalam kehidupannya. Sidang Jumat yang berbahagia, tentu saja masih banyak contoh-contoh lain yang sifatnya tidak umum. Namun yang tidak umum itu jika telah merambat ke sana kemari
akan menjadi umum pada akhirnya. Sidang Jumat yang berbahagia, perbuatan baik itu harus didasari dengan istiqomah dalam ibadah. Memantapkan keyakinan kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Kalau perbuatan baik itu menghasilkan kebaikan yang datang dari orang lain, itu adalah bagian rahmah yang diberikan Allah. Seandainya kebaikan kita tidak memperoleh balikan kebaikan dari orang lain, kita tidak perlu kecewa. Karena Allah telah menjanjikan balasannya bagi kita. Inilah keunggulan sifat istiqomah dalam ibadah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.